Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Umar Wanto dengan NIM 2023-11298. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro, tepatnya pada kelas C pada Praktikum Microcontroller, di mana saya tergabung pada kelompok C4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu pada Praktikum Microcontroller, di mana saya akan menjelaskan cara merangkai komponen apa saja yang digunakan, dan juga saya akan menjelaskan program serta hasil dari rangkaian tersebut. Bagaimana sih video kelanjutannya? Disimak sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi merangkai, di mana alat yang kita butuhkan adalah Arduino sebagai kontrolernya, kemudian ada LED sebagai outputan lampunya, kemudian sebagai resistor. Nah, resistor ini digunakan untuk mengamankan si LED-nya, di mana resistor ini digunakan untuk mencegah lonjakan arus pada LED. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke alat berikutnya, yaitu kita menggunakan OLED. Oke, kemudian kita menggunakan yang namanya buzzer, di mana buzzer ini sebagai keluaran suara pada program kita. Dan kemudian tak lupa pula kita menggunakan jumper, dan kemudian selanjutnya kita menggunakan kabel, di mana kabel ini digunakan untuk mengkonekkan antara Arduino dengan komputer ataupun aplikasi Arduino IDE. Dan selanjutnya terdapat yang namanya papan breadboard. Oke, dimana kita akan langsung melanjutkan dengan merangkai. Pertama kita mulai dulu dengan merangkai si buzzer. Nah, untuk yang pin panjang ini kita hubungkan ke output yang ada di pin yang ada di Arduino. Untuk yang pendek ini kita hubungkan ke negatif. Tetap sini. Seperti ini. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya kita memasang LED LED. Dimana LED ini untuk yang pendek itu merupakan negatif, yang panjang itu merupakan positif dari versinya. Oke, kita hubungkan lagi. Tidak lupa kita menghubungkan si resistor ini. Setelah sudah, makanya setelah itu kita pasang si LED ini di rangkaian kita. Setelah sudah, maka selanjutnya kita tinggal menghubungkan si LED dengan rangkaian ini dengan Arduino. Untuk LED ini kita hubungkan ke pin 9. Dan kemudian untuk buzzer ini bagian positifnya kita hubungkan ke pin 8. Nah, selanjutnya untuk OLED-nya pastikan sesuai dengan pin penyiar, di mana untuk background kita hubungkan ke negatif langsung. Kita langsung hubungkan ke negatif. Kemudian untuk VCC ataupun tegangannya kita hubungkan ke input ada di pin ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pin SPR, di mana pin SPR ini kita hubungkan ke pin A5. Dan untuk yang ada selanjutnya, untuk pin SDA ini kita menggunakan ke pin 4. Maka jangan lupa untuk bagian negatif pada breadboard yang telah terhubung di buzzer ini dihubungkan ke pin ground. Oke. Nah, jika sudah, maka rangkaian ini telah berhasil. Oke, maka jadinya seperti ini, dan rangkaian siap digunakan. Oke, terima kasih. Dilanjutkan pada
sesi pemaparan program dan juga sesi percobaan. Setelah kita melaksanakan sesi pengambilan data sebelumnya, maka selanjutnya yaitu kita melakukan sesi penjelasan program dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan sesi percobaan secara langsung menggunakan alatnya, di mana yang telah dirangkai sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi pemaparan dari program tersebut atau program yang akan kita cobakan pada tugas akhir praktikum ini. Nah, di mana pada baris ketiga di sini terdapat include wire.h, di mana include wire.h ini merupakan library untuk komunikasi I2C, yang di mana ini merupakan komunikasi dari si I2C-nya, di mana kemudian terdapat library untuk grafis dasar OLED, di mana di sini ada include Adafruit GFX.h, yang di mana kan kita menggunakan OLED sehingga membutuhkan dua library ini, yaitu library untuk komunikasi I2CH dan juga library untuk grafis dasar dari OLED. Nah, kemudian kita menggunakan juga library Adafruit SSD 1306.h. Nah, ini digunakan untuk series dari layar OLED yang kita gunakan, di mana layar OLED yang kita gunakan yaitu SSD 1306. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, di mana di sini terdapat ukuran dari layar OLED, di mana ukurannya yaitu 128 untuk lebar dan tinggi yaitu 64. Di sini bisa dikalikan aja 128 kali 64 megapiksel. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada baris ke-14, di mana baris ke-14 ini merupakan suatu baris yang di mana memuat objek display OLED dengan lebar tinggi layar dan juga wire, di mana wire ini merupakan interface dari I2C-nya, dan negatif 1 ini merupakan tombol reset, yang di mana di dalam OLED sendiri kan sudah ada tombol reset internal, sehingga negatif 1 ini tidak terpakai. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada program baris selanjutnya, yaitu terdapat define pin LED 9 dan define pin buzzer 8. Nah, di sini define LED 9 ini kan untuk LED untuk menandakan ataupun menghubungkan LED pada pin digital 9. Sedangkan buzzer yang pin buzzer 8 ini untuk buzzer pada pin digital 8, sehingga LED dan buzzer dapat dan terhubung pada Arduino. Oke, kemudian terdapat di sini array yang menyimpan lirik lagu Tanah Airku. Nah, di sini kan kita menampilkan lagu. Nah, sedangkan lagu yang saya pilih itu merupakan lagu Tanah Airku, di mana setiap elemen nantinya akan ditampilkan satu baris yang akan ditampilkan pada layar OLED ketika program berlangsung. Nah, di mana pertama ada cost char, di mana cost char ini merupakan data string pada Arduino yang digunakan untuk menyimpan teks tetap ataupun konstan dan disimpan dalam bentuk pointer ke memori. Nah, di mana di cost char ini menyimpan array yaitu berupa lirik. Nah, array ini dari Tanah Airku yang tidak kulupakan hingga terima kasih. Oke, yang nantinya akan ditampilkan pada LED, pada OLED maksudnya, yang nantinya akan ditampilkan pada layar OLED ketika program jalan. Oke, selanjutnya terdapat INT jumlah lagu, jumlah lirik, sign off lirik, dan sign off lirik 0. Nah, di mana ini digunakan untuk menentukan jumlah baris lirik dalam array. Nah, di mana nantinya dari setiap tampilan yang ada di OLED akan menampilkan baris beberapa baik dari baris pertama hingga baris terakhir secara bergantian. Di mana dengan menggunakan INT jumlah lirik dengan rumus sign off lirik dan sign off lirik 0 ini. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya terdapat stub ataupun void stub. Di mana void stub ini digunakan untuk menjalankan program pertama kali dan juga untuk menjalankan program yang hanya sekali saja pada Arduino, di mana ada baris 51 sampai 52 ini terdapat pin mode. Pin mode ini di mana pin mode ini ada dua untuk menandakan bahwa pin LED itu output dan pin buzzer itu output. Nah, selanjutnya pada baris berikutnya itu terdapat display begin untuk SSD 1306 sama switch PCC dan juga 0 kali 3C, di mana ini berfungsi untuk menghidupkan OLED dan menghubungkan Arduino dengan alamat 13 I2C maksud saya, I2C pada alamatnya yaitu 0 kali 3C, di mana menggunakan sumber daya dari OLED. Nah, SSD 1306 spasi bawah switch cap ICC ini di mana ini digunakan untuk mengatur sumber tegangan internal OLED dengan menggunakan charge storm internal. Nah, sedangkan 3 kali 3C ini merupakan alamat dari I2C-nya.
Nah, kemudian ada display clear display, di mana terdapat clear display, yang di mana digunakan untuk membersihkan layar. Kemudian ada display text size, di mana ini untuk memberikan ukuran teks pada layar pada tampilan OLED. Nah, kemudian ada display set color, di mana ini digunakan untuk menampilkan color dari tulisan teks yang akan ditampilkan pada OLED tersebut ketika OLED tersebut sudah bekerja. Nah, selanjutnya terdapat tampilan pesan awal, di mana display set cursor 0,20 ini merupakan set cursor teks, yang dimana itu merupakan titik koordinat, yang dimana terdapat titik koordinat X dan Y, sedangkan X ini merupakan yang 0, sedangkan Y itu yang merupakan yang 20, yang dimana untuk menentukan posisi awal teks pada OLED. Oke, selanjutnya terdapat display print LN, di mana di sini akan mengeprint bersiap suatu teks bersiap pada display. Kemudian ada lagi display LN, yang dimana akan menampilkan lagu akan dimulai. Nah, kemudian terdapat display dot display, di mana display dot display ini sangat penting pada OLED, sehingga OLED dapat ditampilkan, sehingga tulisan-tulisan ataupun kata-kata sebelumnya itu dapat ditampilkan pada OLED. Oke. Kemudian terdapat buzzer, yang dimana buzzer akan berbunyi 3 kali sebagai sinyal pertanda mulai, di mana terdapat percabangan, yang dimana di sini terdapat suatu kondisi I sama dengan 0 dan I kurang dari 3 atau I plus, di mana INTI sama dengan 0 ini menandakan mulainya lirik dari ke 0 ataupun baris pertama, sedangkan I kurang dari 3 ini sama dengan indeks belum sampai ke jumlah total lirik, di mana liriknya ini kan 3. Nah, kemudian I plus ini merupakan suatu tanda di mana setelah satu lirik dimulai, di mana sebelumnya itu kan bersiap, maka akan lanjut ke lagu yang akan dimulai, maka dia akan berubah dari teks yang akan ditampilkan ke teks berikutnya, gitu. Di mana nantinya buzzer akan berbunyi dengan frekuensi 1000 Hz, dan kemudian digital wave akan membaca LED dalam keadaan high ataupun menyala, dan kemudian delay itu selama 500 milisecond atau 0,5 detik, dan kemudian si buzzer ini akan mati dan mematikan buzzer, dan digital wave in LED akan bernilai 0, di mana display dengan delay 500 milisecond. Nah, oke. Di mana saya akan lanjutkan lagi, di mana ketika dari kondisi for ini sudah selesai, maka buzzer akan mati, sehingga buzzer ini akan benar-benar mati. Kemudian display clear display. Nah, di mana nantinya display dari OLED ini akan mati ataupun akan bersih. Nah, dari teks-teks sebelumnya, dan sehingga dari teks sebelumnya tidak ada penumpukan. Oke, kemudian terdapat display to display, display di mana ini akan menampilkan layar kosong pada display, dikarenakan tadi kan semua layarnya tuh sudah dibersihkan oleh display. Nah, kemudian kita masuk ke peloopingan pada Arduino ini, di mana ini merupakan hal yang penting dalam Arduino, di mana terdapat suatu kondisi for, di mana ketika I sama dengan 0 ataupun dimulai dari baris pertama, di mana I kurang dari jumlah lirik. Nah, di mana jumlah liriknya tadi sudah ditentukan dari jumlah lirik string yang ada pada sebelumnya. Nah, kemudian I plus, di mana ini menandakan bahwa ketika satu lirik sudah disetel ataupun sudah dimulai, maka dia akan lanjut ke lirik berikutnya. Nah, itulah yang menandakannya. Nah, kemudian ada display.clear display, di mana display.clear display ini digunakan untuk membersihkan tampilan sebelumnya, di mana nantinya kan setiap tampilan akan dimulai kan. Nah, setiap tampilan akan dimulai, akan menampilkan suatu teks ataupun suatu kata-kata. Nah, dari lagunya ataupun sebagai lagunya. Nah, di sini nantinya langsung akan dibersihkan oleh display clear display di sini, sehingga tidak ada penumpukan pada pembacaan liriknya. Nah, kemudian ada display set cursor. Nah, di mana ini merupakan suatu posisi yang tadi saya bilang, di mana menentukan posisi awal teks pada OLED, di mana dengan koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 20. Di mana kemudian terdapat display print LN lirik I, di mana dia akan mencetak lirik ke OLED, sehingga nantinya dari string-string yang sebelumnya disebutkan, yang dimana terdapat lirik-liriknya, nanti akan dicetak satu persatu dengan display print LN. Tetapi untuk menampilkannya lagi, kita membutuhkan display.display, yang dimana untuk menampilkan tampilan di layar. Oke, kemudian terdapat durasi tiap lirik tampilan di layar, di mana unsync log ini merupakan tipe data, yang dimana merupakan tipe data yang digunakan untuk menentukan berapa lama lirik akan ditampilkan di layar sebelum pindah ke lirik berikutnya.
Nah, di sini di mana terdapat durasi. Durasi ini merupakan variabel, di mana variabel ini nantinya mewakili dari si lirik setiap liriknya ini, di mana ini akan menentukan waktu seberapa lama dari si setiap lirik ini akan ditampilkan di displaynya. Nah, kemudian di sini kami juga terdapat percabangan, di mana di mana kalau kita mengikuti lagu YouTube terdapat beberapa lirik yang memiliki waktu yang cukup lama. Nah, oleh karena itu dibutuhkan percabangan ini untuk menentukan salah satu lirik yang memiliki waktu yang lebih lama. Contohnya lirik Tanah Airku Yang Kucinta, di mana dia akan menampilkan 11 detik akan menampilkan lirik tersebut pada OLED itu selama 11 detik. Nah, karena itu merupakan suatu lirik yang sedikit lama, maka kita akan menambahkan percabangan apabila sudah mencapai dan string itu ditampilkan Tanah Air Yang Kucinta, maka nantinya akan langsung nih menampilkan si Tanah Airku Yang Kucinta ini selama 11 detik. Nah, kemudian maka di sini terdapat strcmp, di mana ini merupakan string compare, di mana string compare ini nantinya akan membandingkan bahwa dari percabangan ini benar nggak sih dengan lirik yang ditampilkan. Jika benar, maka dia akan bernilai 0 ataupun akan berselisih 0, sehingga nantinya akan masuk ke percabangan tersebut. Jika salah, dia maka tidak akan bernilai 0 ataupun tidak sama dengan 0, maka dia akan lanjut ke percabangan berikutnya ataupun langsung dalam kondisi salah. Oke, nah kemudian terdapat kondisi else if, di mana ini merupakan kondisi percabangan keduanya sama membandingkan, di mana ketika tanahku tak lupa pada lirik ada sepotong lirik tersebut, jika sama yang ditaruh maka akan 900 ataupun lebih. Nah, kemudian ada else, di mana else ini merupakan kondisi yang dimana kondisi ini salah ataupun kondisi salah dari kedua percabangan ini. Nah, apabila kedua percabangan di atas ini tidak sesuai, maka dia akan langsung masuk ke kondisi salah, sehingga akan dari setiap lirik yang tidak sesuai dengan percabangan tersebut, maka nantinya akan berdurasi 700 milisecond untuk menampilkan si displaynya ini, sehingga nanti setiap lirik akan ditampilkan selama 7 detik maksud saya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke using it along start. Oke. Di mana kemudian kita masuk ke using it along start, di mana unit along start ini merupakan tipe data khusus untuk angka bulat besar, di mana dan sangat umum digunakan untuk perhitungan waktu di Arduino. Nah, ini digunakan untuk menghitung waktu dari si tampilan yang ada di OLED ini. Nah, di mana unit long start ini digunakan untuk menampilkan waktu awal saat lirik dimulai ditampilkan. Nah, ini digunakan untuk menampilkan tampilan awal saat lirik dimulai gitu, teman-teman. Nah, kemudian terdapat kondisi pelupingan, di mana ketika terdapat kondisi while, di mana selama durasi berlangsung led akan berkedip, di mana while ini merupakan perulangan yang berjalan selama waktu belum habis dalam penggunaan liriknya, teman-teman. Di mana nantinya di sini kan dalam satuan milisecond ataupun ya dalam durasi milisecond. Nih, di mana milisecond ini akan memberikan waktu dalam milisecond sejak Arduino mulai hidup. Nah, kemudian terdapat start di sini, di mana start itu merupakan waktu awal saat lirik ditampilkan, dan kemudian kurang dari durasi, di mana durasi ini kan merupakan tampilan lirik dari tampilan setiap lirik kan, waktu lamanya lirik ini akan ditampilkan, di mana ketika kondisi perulangan ini terpenuhi, maka nantinya di bawahnya akan menampilkan si LED, di mana LED akan aktif selama 200 milisecond atau 0,2 detik, dan akan mati lagi selama 200 milisecond atau 0,2 second gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, setelah semua lirik selesai, di mana kan tadi kita sudah menampilkan dari si potongan ataupun sepenggal lirik demi lirik untuk menciptakan lagu Tanah Air Yang Kucinta, Tanah Airku maksudnya. Nah, untuk menampilkan lagu Tanah Airku. Nah, selanjutnya setelah semua lirik selesai, maka nantinya di clear display nantinya langsung si OLED ini akan menghapus dari lirik-lirik tersebut, dan kemudian akan dihapusnya dengan menggunakan display.clear display. Nah, kemudian nanti display.setCursor 10,20, di mana nanti akan menampilkan pada koordinat X sama dengan 10 dan Y sama dengan 20, sehingga akan menampilkan display print ln lagu selesai. Nah, gitu. Nah, di mana ini untuk menandakan bahwa lirik yang kita gunakan itu sudah selesai, teman-teman. Oke. Nah, kemudian terdapat efek bunyi LED setelah selesai, di mana nantinya font ini ketika INTI itu bernilai 0,
INTI ini akan bernilai 0, maka bernilai 0 dan I kurang dari 0, dan I plus lagi, maka si buzzer, atau kan ini sudah barisnya itu sudah dimulai dari 0 dan kurang dari 3 baris sebelumnya, dimana nantinya setiap baris akan dijumlahkan. Nah, kemudian nantinya buzzer ini akan aktif kembali dan berbunyi di akhir, dan kemudian si LED merah ini akan aktif kembali, dan kemudian dengan aktifnya yaitu dengan selama 3 detik, maksud saya dia akan aktif selama 300 milisecond ataupun selama 0,3 detik, dan kemudian buzzer akan mati, dan kemudian si LED ini akan dalam keadaan mati kembali dan dengan delay selama 300 milisecond lagi. Maka nantinya program ini akan berhenti dengan kondisi while, dimana ketika kondisi while ini benar ataupun true, maka program akan berhenti di sini dan tidak akan mengulang lagu ini. Dimana fungsi while ini dapat dilihat teman-teman bahwa fungsi while ini digunakan untuk menghentikan si program ini agar tidak melakukan pengulangan. Nah, setelah selesai penyampaian dari program ini, maka selanjutnya saya akan lanjutkan pada sesi percobaan dari tugas akhir saya. Bagaimana sih tampilan dan kecocokan dari lagu yang akan ditampilkan pada si OLED ini. Saksikan lebih lanjut dari percobaan saya ini. Oke, dikarenakan sesi rangkaian dan juga pembahasan program sudah selesai, maka kita lanjutkan pada pembuktian rangkaian yang ada di atas ini. Nah, dimana pertama kita hubungkan dulu Arduino-nya dengan COM yang sesuai dengan yang ada di part kita ini. Nah, dimana selanjutnya nanti kita coba dulu program ini, apakah program ini berjalan dengan baik. Oke, ketika down compiling, nah teman-teman bisa mulai saja. Oke, nah sudah. Oke, ketika down compiling maka dapat dimulai. Nah, kita buktikan apakah sesuai dengan lirik yang kita mau. Oke, kita langsung saja menekan tombol reset. 1, 2, 3. Oke, sekian dari penjelasan program akhir dari tugas praktikum microcontroller saya. Sekian, terima kasih.